warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap semangat. Kali ini kita akan belajar dalam program Kerabat Asik. Kegiatan Ramadan hebat, aku siswa berkarakter bersama KKG Gus 4 kali jaga, makin hebat, makin asik. Anak-anak semuanya, perkenalkan, nama Ibu Laili Wardah. Ibu mengajar di SD Negeri Kebon Klok, Kota Cirebon. Kebetulan Ibu mengajar di kelas 5. Dalam masa pandemi ini, anak-anak semuanya harus bisa menjaga kesehatan dengan cara 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi interaksi dengan yang lainnya ya. Anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, coba kalian perhatikan video ini ya. Kira-kira Ibu hari ini mau membahas tentang apa? Oke, perhatikan dulu ya. Aku bisa melakukannya sendiri. Hari Minggu pagi, waktu yang sangat tepat untuk bersantai di rumah. Namun, sepertinya hari ini kedua orang tua Donita harus pergi. Donita, kemarilah sebentar. Mama ingin berbicara. Iya, Ma. Loh, Papa dan Mama mau pergi kemana? Kok rapi sekali? Mama dan Papa akan pergi ke rumah Om Hari. Iya, Papa ada perlu dengan Om Hari. Apakah kamu mau ikut? Aduh, aku ingin sekali ikut, Pa. Tapi Donita sudah ada janji dengan teman-teman untuk belajar kelompok nanti siang. Baiklah kalau begitu. Kamu tidak apa-apa sendirian di rumah? Gak apa-apa, Ma. Donita titip salam saja untuk Om Hari dan Tante Maya ya. Iya, nanti Papa sampaikan salammu untuk Om dan Tante. Kamu hati-hati di rumah ya. Tutup pintu dengan baik dan hati-hati jika ada tamu. Donita pasti bisa, Pak. Papa hanya khawatir saja, Ma. Siap, Papa. Percayakan rumah ini pada Donita selama Papa Mama pergi. Maka, Papa dan Mama Donita pun pergi ke tempat Om Hari. Sebentar lagi teman-teman akan datang. Biasanya Mama yang menyiapkan semuanya. Donita mencoba mengingat-ingat apa saja yang biasanya Mama siapkan saat ada temannya yang datang. Iya, yang pertama adalah menyiapkan karpet. Karena kami semua butuh tempat yang luas. Selanjutnya, menyiapkan camilan. Itu semua sih gampang. Aku bisa. Oh iya, karpet ada di loteng. Aku ambil saja dulu Semoga saja sudah dicuci sama Mama. Donita pun mulai mempersiapkan tempat untuk belajar nanti. Ia menggelar karpet yang besar di ruang tengah. Dadah! Persiapan tempat belajar telah selesai.
Persiapan tempat belajar sudah. Sekarang saatnya mempersiapkan camilan untuk belajar nanti. Aku masak sendiri saja Mama dulu pernah mengajarkan aku memasak camilan ringan ini. Resepnya juga mudah. Semoga mereka suka. Tepat jam 10 siang, teman-teman Donita mulai berdatangan. Permisi Donita, kami sudah sampai. Hai Indra, Nadia, Okto, masuklah. Kok kalian bisa barengan sih? Janjian di mana? Tadi kami ketemu di depan minimarket sana. Mama papamu ada di rumah. Kok kelihatannya sepi? Mama dan Papa sedang ada acara di rumah omku. Aku sendirian di rumah. Wah, kamu sendirian di rumah? Berani sekali. Hei Indra, jangan meremehkan Donita. Dia kan terkenal sang pemberani. Hehe. Kalian bisa saja. Masuk yuk. Aku sudah persiapkan semuanya untuk belajar kelompok kita. Maka, 4 sahabat itu pun belajar bersama dan mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh Bu Guru. Sesekali, mereka bercanda agar belajar terasa menyenangkan. Sesaat berlalu, Indra terlihat menekuni buku matematika miliknya. Soal yang satu ini susah. Coba kalau mamamu ada di rumah, Donita. Mamamu kan pandai matematika. Hei, kita harus belajar untuk menyelesaikannya sendiri. Masa mau minta bantuan terus? Ternyata itu tujuan Indra mengusulkan belajar kelompok kali ini di rumah Donita. Rupanya dia mau minta bantuan mamanya Donita. Sebaiknya kita istirahat dulu yuk. Nanti kita lanjutkan lagi. Donita mengajak semua temannya untuk istirahat. Dia pun mulai mengeluarkan minuman dan camilan yang tadi dibuatnya. Donita, aku coba cemilanmu ya. Iya, silahkan Okto. Aku membuatnya sendiri loh. Semoga saja rasanya tidak mengecewakan. Wow, rasanya enak. Ini juga enak. Benar, rasanya enak kok. Wah, sudah pemberani. Ternyata seorang chef juga. Donita memang luar biasa. Iya, Superdon. Super Donita. Sang wanita super mandiri. Nah, tadi udah nonton ya, kira-kira tentang apa tuh? Iya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang mandiri. Apa sih mandiri? Nah, mandiri ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu kegiatan yang dapat berdiri sendiri. Artinya keadaan kita. Ya, keadaan kita dalam melakukan sebuah kegiatan, kita harus bisa sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, menurut pendidikan karakter, mandiri adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk watak, akhlak, budi pekerti, dan mental seseorang individu agar hidupnya tidak bergantung pada bantuan orang lain dalam menyelesaikan setiap tugas-tugasnya. Ya, apa saja sih ciri-ciri mandiri itu? Yang pertama, ada rasa tanggung jawab, di mana ketika kita diberikan tugas oleh guru kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya. Yang kedua, mampu bekerja secara mandiri atau jarang meminta pertolongan kepada orang lain. Misalnya, untuk menulis. Kelas 1 mungkin kan biasanya menulis tuh. Ya. Nah, menulisnya tolong tulis sendiri, jangan orang tua yang menulis. Kalau kalian dituliskan oleh orang tua, berarti kalian belum mandiri. Ya, ayo belajar mandiri, kita nulis sendiri. Yang ketiga, memiliki sikap kreatif. Ya, kreatif misalnya ada barang-barang yang tidak terpakai, kita sulap menjadi barang yang berguna.
Yang keempat, mempunyai inisiatif. Ya, inisiatif itu keinginan. Ya, contohnya saya itu pengen misalnya sholat berjamaah di masjid, begitu azan dong 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 dong, nah kita berinisiatif cepat pergi ke masjid. Ya, seperti itu. Tidak perlu diantar orang tua ya, mah pah aku mau ke masjid diantar dong, jangan ya, usahakan berangkat sendiri. Yang kelima, menguasai keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang kita. Contohnya ya, misalnya kita nih ada sesuatu hal yang harus kita selesaikan, proyek kita, misalkan membuat video. Ya, membuat video itu kan kita harus siapkan segala macamnya sendiri ya. Kita harus terampil menggunakan HP, handphone kita untuk membuat video tugas kerja kita. Nah, kemudian kita juga harus mengirimkannya. Seperti itu. Yang keenam, menghargai waktu. Dikumpulkan, ya biasanya guru-guru begitu ya. Anak-anak dikumpulkan besok ya jam 9. Nah, kalian harus tepat waktu mengumpulkannya. Syukur-syukur sebelum jam 9 sudah dikumpulkan ya. Itu namanya mandiri. Selanjutnya, mempunyai rasa aman ketika kita berbeda pendapat dengan teman kita, berbeda pendapat dengan orang tua kita. Kita harus bisa mempunyai rasa aman untuk diri kita sendiri ya, dengan pendapat kita sendiri ya. Yang ke-8, bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Contoh nih, biasanya kan kita suka rebutan mainan. Jangan ketika kita nangis, mah itu nakal gitu ya. Jangan, kita harus bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Ya udah bagi dua atau bagaimana ya caranya, bergantian ya. Kemudian yang ke-9, mampu menimbang dengan baik problem yang dihadapi secara intelijen. Yang ke-10, puas dengan pekerjaan yang dilakukannya. Nah, puas dengan pekerjaan yang kita lakukan karena kita mengerjakannya sendiri. Ya, bukan dikerjakan oleh orang lain. Selanjutnya, mempunyai rasa percaya diri, pede ya. Misalnya kita disuruh oleh guru, tolong isikan nomor 1 di papan tulis ya. Kita harus bangun dong dari tempat duduk, kita percaya diri untuk mengerjakan soal tersebut. Bisa tidak bisa, kita harus mencobanya ya. Yang terakhir yaitu dapat melayani diri sendiri, terutama untuk hal-hal pribadi. Misalnya nih, besok mau ada kegiatan di sekolah, makan bersama misalnya ya. Nah, makanan yang kita bawa itu kita siapkan sendiri. Jangan sampai, ma tolong siapin makanannya, mas siapin tasnya, mas siapin seragamnya. Jangan, ya. Kita harus siapkan segala sesuatunya sendiri karena itu hal-hal pribadi kita sendiri. Paham ya? Nah, itu adalah ciri-ciri dari mandiri. Di sini ada beberapa contoh kegiatan mandiri. Yang pertama bisa dilihat ya di situ, bangun tidur, kemudian mandi sendiri, jangan sampai ada yang dimandiin ya. Kemudian yang ketiga, pakai baju sendiri. Nah, yang keempatnya ada yang membersihkan tempat tidur sendiri. Yang terakhir, makan sendiri. Ada ya lagunya ya, waktu kelas 1 juga pasti sudah bisa menyanyikan. Nah, yuk kita nyanyi bersama ya. Sendiri tak dibantu lagi, bersama teman
itulah lagu yang telah dinyanyikan ya. Mungkin ada yang pernah menyanyikannya sebelumnya waktu TK atau SD kelas 1 biasanya ya. Nah, dalam mandiri itu kita harus berlatih. Kapan sih berlatihnya, Bu? Berlatih mandiri harus dimulai sejak kecil agar kita terbiasa menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab dan tentunya percaya diri ya. Karena sikap percaya diri itu tidak datang dengan sendirinya. Untuk menciptakannya itu butuh kerjasama. Antar siapa? Antar orang tua kita dan diri kita sendiri tentunya, atau antara orang tua dengan anaknya. Begitu ya. Sudah paham ya dengan mandiri ini? Oke. Kalau sudah paham, kita berdoa dulu setelah belajar. Bagaimana cara berdoanya? Simak ya. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai di penghujung acara ya. Saksikan terus program Kerabat Asik, kegiatan Ramadan hebat, aku siswa berkarakter bersama KKG Gugus 4 Kali Jaga di channel YouTube kesayangan Anda dan IGTV kesayangan kita semua. Ya, apalagi kalau bukan KKG Gugus 4 Jaya ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kerabat Asik, makin hebat, makin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.